Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saya kelas 1 Asia binti Muzahim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak salihah. Semoga anak salihah di rumah dalam keadaan senantiasa sehat selalu ya. Agar anak solihah tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran kali ini. Nah, sebelum kita belajar, saya ucapkan juga terima kasih kepada ayah bundanya yang sudah membantu pelajaran Ananda di rumah. Begitupun juga dengan membantu pelaksanaan ibadah-ibadah sholatnya. Nah, anak solihah, baik. Hari ini kita akan belajar di tema 3, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku di pembelajaran 6. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak solihah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama dengan yang kemarin. Nah, yang pertama, siswa dapat mengungkapkan ucapan tolong dan terima kasih dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, siswa dapat menyusun pola berdasarkan gambar yang ada. Nah, solihah, itu saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibuka bukunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 di halaman 79. Nah, kita akan mulai. Nah, di sini ada cerita ya. Jadi Ustazah akan membacakan ceritanya. Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak dan ayah sedang membantu ibu. Nah, anak solihah, apakah anak solihah suka membantu ibunya di rumah? Nah, harus dibantu ya, agar pekerjaannya menjadi lebih ringan, karena pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan. Nah, anak solihah, selanjutnya setelah kita membaca cerita dari keluarga Udin, kita akan membaca lagi atau menyimak dari beberapa gambar ya. Nah, jadi di sini Ustazah akan membacakan kegiatan-kegiatan yang Beni, Edo dan Dayu lakukan ya. Nah, jadi di sini ada Beni. Nah, ini dia gambar Beni ya. Beni. Nah, di sini ada titik-titik ya. Kira-kira kita isi dengan kata apa? Kata tolong atau kata terima kasih? Nah, bantu Ustazah ya, kita jawab sama-sama. Nah, Beni. Bolehkah Beni membantu menyapu halaman, Bu? Ibu. Boleh. Titik-titik Beni. Beni menjawab, sama-sama Bu. Nah, kalau sudah dibantu, pasti mengucapkan terima kasih. Nah, jadi jawabannya Ibu di sini, boleh. Terima kasih Beni. Beni pun menjawab, sama-sama Bu. Nah, selanjutnya ada lagi gambar Edo. Nah, Edo di sini dari percakapan ayahnya ya. Edo, titik-titik, bersihkan jendela. Edo menjawab, baik ayah. Ayah, titik-titik Edo. Edo, sama-sama ayah. Nah, kira-kira di sini yang mana titik-titik pertama atau titik-titik kedua yang memakai kata tolong? Nah, jadi kata yang memakai tolong adalah kata-kata yang atau titik-titik yang pertama ya, kita isi titik-titiknya. Jadi yang benar kalimatnya adalah, Edo, tolong bersihkan jendela. Edo menjawab, baik ayah. Nah, di titik yang kedua, setelah mengucapkan tolong dan sudah dibantu, ucapkan lagi
terima kasih. Jadi ayah di sini jawabannya titik-titik. Yang kedua jawabannya adalah terima kasih Edo. Nah, Edo pun menjawab sama-sama ayah. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang terakhir, kegiatannya Dayu ya. Nah, di sini ada percakapan Dayu dan Ibu. Kita baca lagi ya sambil kita isi titik-titiknya. Dayu, bolehkah Dayu membantu Ibu mencuci piring? Ibunya menjawab, boleh. Titik-titik Dayu menjawab, sama-sama Bu. Nah, jadi di titik-titik yang ketiga ini atau di titik-titiknya Dayu, kita jawab tolong atau terima kasih? Boleh. Tolong Dayu. Kan ya, jadi jawabannya boleh. Terima kasih Dayu. Nah, seperti itu ya. Gampang ya. Nah, sini ada lagi cerita. Kita baca kembali ceritanya ya. Sudah bacakan. Hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi keluar rumah, mereka meminta izin kepada ibu atau ayahnya. Selihah, setiap ingin keluar, jangan lupa untuk selalu meminta izin kepada ibu dan ayahnya ya. Nah, sekarang kita akan berlatih ya. Berlatih menghitung pola. Pola di sini ada gambar kelereng ya. Akan diperhatikan kelerengnya. Nah, ada kelereng berwarna merah, ada kelereng berwarna biru, dan ada kelereng yang berwarna hijau. Nah, di sini kita baca dulu ya tunjuknya. Edo dan teman-teman bermain kelereng di halaman. Mereka menghitung banyaknya kelereng. Mereka bermain dengan gembira. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di halaman berikut. Nah, jadi di sini kita mau hitung pola kembali anak solihah. Yang pertama, gambar yang pertama adalah kelereng berwarna merah. Pola yang pertama yaitu kelereng di kotak pertama terdiri dari 4 kelereng. Silakan diperhatikan. Kemudian di pola selanjutnya kelerengnya bertambah lagi menjadi 6 kelereng. Nah, sudah bertambah menjadi 6 kelereng. Selanjutnya di sampingnya lagi bertambah berapa kelerengnya? Bertambah 8 kelereng. Nah, yang pertama ada 4, kemudian ada 6, kemudian ada 8. Nah, di titik selanjutnya kira-kira kelerengnya akan berjumlah menjadi berapa buah? Nah, jadi kalau kita amati pola pada gambar kelereng berwarna merah, ternyata pola yang ada merupakan pola kelipatan 2. Kenapa? Karena setiap satu kotaknya kelereng akan bertambah 2. Coba deh perhatikan kembali. Yang pertama kan ada 4 kelereng. Kemudian di kotak yang kedua ada 6 kelereng. Kemudian di kotak selanjutnya kelerengnya bertambah lagi menjadi 8. Nah, kalau polanya menjadi kelipatan 2, berarti setelah 8, jika kelerengnya bertambah 2 menjadi 10 kelereng. Nah, jadi pola gambar kelereng berwarna merah di kotak yang keempat atau di kotak yang masih titik-titik ini berjumlah 10 kelereng karena memiliki pola kelipatan 2. Pahami anak solihah? Nah, selanjutnya kita melangkah di pola gambar kelereng berwarna biru. Nah, di sini kita perhatikan ya, pola yang pertama atau kelerengnya berjumlah 2.
Nah, di kotak yang pertama kelerengnya berjumlah 2. Nah, di kotak selanjutnya kelerengnya bertambah. Jadi 2 menjadi 5, menjadi 5 kelereng. Nah, dari 2 menjadi 5. Kira-kira itu bertambah berapa ya anak solih-solihah? Bertambah 3. Nah, jadi dari 2 kan menjadi 5. Jadi bertambah berapa kelereng? Bertambah 3 kelereng. Jadi 5 kelereng. Nah, selanjutnya ada pola di sini yang belum lengkap atau masih titik-titik. Jika polanya menjadi 3, kira-kira di sini berapa anak solih-solihah? Bertambah berapa poin? Atau kelerengnya bertambah berapa? Dari 5 ya tadi ya. Dari 2 menjadi 5. Berarti pertambahannya ada 3. Nah, dari 5 ke titik-titik ini berapa? Anak solih-solihah? Nah, itu dijawab ya. Titik-titik yang pola kelereng berwarna biru ini dan pola kelereng berwarna hijau selanjutnya akan menjadi tugasnya anak solih-solihah ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi pola gambar kelereng berwarna merah. Nah, selanjutnya pola kelereng berwarna biru dan kelereng berwarna hijau. Titik-titiknya akan menjadi tugas anak solih-solihah. Nah, setelah diisi pola gambar kelereng berwarna biru, yang titik-titiknya di sini ternyata masih ada lagi kelereng berwarna biru yang ada gambarnya. Coba kita hitung ya, ada berapa ini gambar kelereng yang terakhir di kotak yang terakhir? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nah, jadi jika jawabannya di titik-titik ini di pola gambar kelereng berwarna biru ini benar di titik-titiknya, maka di kelereng atau di kotak yang terakhir ini akan mendapatkan gambar yang sama ya dengan atau jumlah kelereng yang sama dengan pola yang terakhir ini atau di kotak yang terakhir. Nah, selanjutnya ada lagi nomor 3, pola gambar kelereng berwarna hijau. Nah, yang pertama ada 3 kelereng berwarna hijau. 3 ya, 3. Kemudian ada titik-titik di situ. Di kotak yang kedua ada titik-titik. Nah, jadi kelerengnya bertambah berapa poin ya? Nah, ini kita belum mengetahuinya. Selanjutnya ada lagi di kotak yang ketiga, kelereng berwarna hijaunya bertambah dari 3, kemudian titik-titik, kemudian bertambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 ini. Tadi ada 3, kemudian titik-titik, kemudian 7. Nah, kita hitung lagi di kelereng berwarna hijau yang kotak yang terakhir. Kita hitung bersama berapa banyak kelereng berwarna hijaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau kita perhatikan gambar kelerengnya, maka dia akan bertambah berapa? Dari 7 tadi ya, kita hitung setelah kita hitung dari kotak yang ketiga ya. Tadi ada 7 kelereng. Kemudian di sampingnya di kotak yang terakhir ada 9 kelereng. Nah, jadi bertambah berapa? Dari 7 menjadi 9? Bertambah 2. Jadi bertambah 2 ya. Nah, kalau kita perhatikan berarti pola gambar kelereng berwarna hijau ini menggunakan kelipatan 2 atau bertambah 2 poin pada setiap gambarnya. Nah, tugasnya anak solih-solihah di nomor 2 dan nomor 3
Ya, dilengkapi penambahan gambar atau pola gambar pada kelereng berwarna biru dan berwarna hijau. Nah, lihat. Selanjutnya, setelah menuliskan atau menggambar polanya, nah, anak solih-solihah menghitung masing-masing jumlahnya ya. Nah, Ustazah beri misalnya nomor 1 ya, yang tadi pola gambar kelereng warna merah. Nah, di sini ada angka 4. Nah, dituliskan seperti ini ya, 4. Kemudian 6. Kemudian 8, koma lagi. Selanjutnya 10. Nah, itu jadi ada 4, 6, 8, dan 10 berdasarkan jumlah kelereng berwarna merah. Nah, untuk jumlah kelereng warna biru dan warna hijau, anak solih-solihah menuliskan sendiri ya, dihitung gambar kelerengnya berapa pada setiap kotaknya. Kemudian ditulis seperti ini ya. Paham ya anak solih-solihah? Nah, itu dulu tugasnya anak solih-solihah. Menghitung pola, kemudian menuliskan angkanya. Nah, itu dulu anak solih-solihah tugas yang dapat atau penjelasan yang dapat saya berikan hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak solih-solihah.